Perayaan Natal Nasional 2025 tak seperti perayaan di tahun-tahun sebelumnya. Perayaan pada 5 Januari 2026 digelar dalam suasana keprihatinan untuk para korban bencana banjir disertai longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tema yang diangkat Natal Nasional 2025 adalah sederhana, berdampak, terbuka. Semuanya bermakna filosofis, mulai dari sederhana yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus sejalan dengan makna Natal yang paling hakiki, yakni kisah tentang kesederhanaan. Sementara makna berdampak terkait dana gotong royong yang dikumpulkan untuk Natal Nasional 2025, di mana 70% diantaranya disalurkan sebagai bantuan sosial bagi korban bencana dan orang-orang yang membutuhkan. Total dana yang disalurkan untuk korban bencana di 4 provinsi mencapai 2,8 miliar rupiah. Tak hanya itu, Panitia Natal Nasional 2025 juga memberikan dana senilai total 10 miliar rupiah untuk merenovasi 100 gereja di 38 provinsi. Makna yang menyatu dengan konsep terbuka ketika dana dikumpulkan dari dan diberikan untuk berbagai kalangan tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras. Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, perayaan Natal 2025 secara nasional digelar Senin 5 Januari 2026 mendatang di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Perayaan Natal Nasional tahun 2025 digelar dengan sederhana, berdampak, dan terbuka. Makna dan tujuan serta misi perayaan Natal Nasional 2025 segera akan kita bahas secara mendalam bersama dengan sosok istimewa di balik layar yang tentu berjibaku untuk menyiapkan ini semua. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025, Pak Menteri, Pak Marwar Sirait. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir. Apa kabar Pak Menteri? Baik. Selamat baik. Natal, selamat Tahun Baru. Selamat Natal, Tahun Baru Abraham. Ya, Pak Menteri, kelihatannya Natal tahun ini akan berbeda karena harus juga menyiapkan Natal Nasional yang nanti akan disaksikan oleh Nusantara, oleh masyarakat Indonesia. Ya, kurang lebih 4,5 bulan lalu ya, saya undang Bapak Presiden ke istana. Ya. Sore-sore ya. Jadi kemudian Pak Presiden menugaskan untuk menjadi Ketua Umum Panitia Natal Nasional. Kemudian saya biasa mencatat, kalau sama beliau, sama pemimpin kita itu mencatat dan bertanya apa yang menjadi arahan. Saya tanya, Pak, apa arahannya, Pak? Arahannya cepat, spontan. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan satu, sederhana. Sederhana. Kedua, berdampak. Dan sederhana dan berdampak ini benar-benar harus dijalankan. Buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat secara maksimal. Oke, waktu itu sempat bertanya Pak Menteri, apa di balik permintaan Presiden mengenai perayaan Natal secara sederhana dan berdampak? Saya merasa ya insting Presiden Prabowo itu kan jauh-jauh hari sebelum bencana di Sumatera. Saya percaya insting naluri seorang pemimpin presiden itu ada ya, diberkati Tuhan. Jadi itu 4-5 bulan lalu, jauh sebelum kejadian Sumatera terjadi. Terus terang kita tadinya berpikir untuk menyiapkan tempat di GBK. GBK dengan kapasitas sekitar 70.000 orang. Skala yang lebih besar ya? Ya paling besar lah. Saya rasa tempat yang stadion paling besar di Indonesia di situ ya. Tapi saya diskusi terutama dengan ya Ketua Panitia Pelaksana ya. Pendeta Jason ya? Pendeta Jason yang banyak membantu kami. Juga Pak Raymond, Sekretaris. dan juga bendahara
Pak Simon. Simon Mantiri. Simon Mantiri ini kan lama mendampingi Pak Presiden. Jadi saya minta beliau yang menerjemahkan ini sederhana. Supaya jangan salah menerjemahkan ini kan. Jadi kalau salah, biar salah Pak Simon lah, kira-kira gitu. Tapi saya yakin dia nggak mungkin salah. Kalau dia yang sangat dekat ya. Jadi ya sudah, ya diskusi berapa hari, sudah. Sederhana indoor Senayan. Ya sudah. Kita sepakati di situ, karena kita yakin apa yang disampaikan Pak Simon itu mampu dan tepat menerjemahkan kemauan daripada Presiden Prabowo. Tempatnya cuma jauh lah, tadi kalau GBK 70 ribuan, mungkin kalau di indoor Senayan itu sekitar 3.600 begitu. Indoor tenis Senayan. Jadi jauh sekali bedanya. Oke, itu satu, pemilihan tempat. Ada faktor lain yang diterjemahkan oleh Pak Menteri mengenai bagaimana konsep sederhana ini akan dilaksanakan dalam Natal 2025. Ya, kemudian kita kan rapat ya, rapat panitia, kita rapat di KWI, di PJI, ya di situ paling sering ya. Dan kita menerjemahkan sederhana juga dari undangan. Undangan itu 3.600, 3.000 tamu kehormatan yang kita undang. Itu adalah koster gereja. Koster itu adalah saudara-saudara kita yang membantu merawat, membersihkan gereja, anak yatim piatu, anak-anak sekolah minggu, guru agama Kristen dan agama Katolik, jadi juga paduan suara. Kita berusaha untuk membuat tempat yang tidak banyak. Untuk ukuran biasanya rata-rata Natal Nasional kan cukup besar. Natal Nasional tahun lalu itu di arena, saya rasa kapasitasnya paling enggak 9.000, 10.000 ya. Gitu. Jadi kita prioritaskan tamu terhormat kita yang tadi. Kemudian sederhana kita mengambil keputusan yang cukup progresif. Tahun ini kita tidak ada artis nasional. Jadi kita ada tim, itu ada Edo Kronologi, Kiki dan teman-teman untuk mengundang nanti beberapa penyanyi-penyanyi dari daerah. Ada dari Indonesia bagian timur, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara, NTT. Jadi yang berkualitas yang bagus, tapi belum menjadi artis nasional. Jadi, ya mudah-mudahan sudah ini Abraham jadi makin menyala mereka itu kan gitu. Jadi bisa dibilang ini ajang Natal Nasional mencari bakat juga ini, Pak Menteri. Ya, supaya berdampak. Berdampak bagi yang biasa mungkin menyanyi di daerah. Mudah-mudahan nanti disiarkan juga NTV kan. Bisa makin mereka dikenal publik dan kualitasnya juga nggak kalah. Kemudian juga tidak ada kita makanannya itu UMKM. Karena kita udah uji coba selama beberapa bulan ini, kalau kita rapat-rapat kita makan UMKM yang nanti kita tampilkan untuk memberdayakan UMKM. Kemudian juga sudah tadi penyanyi-penyanyi lokal, kemudian juga tadi pesertanya 3.000 adalah tamu terhormat kita seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian juga pohon Natalnya juga mungkin bisa satu saat ditampilkan. Itu ini yang menarik nih. Pohon Natal kita ada siapkan gambarnya. Pak Menteri, pohon Natal ini disebutkan akan mengguncang Indonesia karena dia akan masuk dalam Museum Rekor Indonesia, betul ya? Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan memenuhi syarat. Tapi pesannya, ini Abraham yang paling penting, bahwa kita mendorong sesuai arahan Presiden Prabowo, berdiri di kaki sendiri, produk-produk lokal dan buah-buah lokal. Jadi kita buat nanti pohon Natalnya yang besar, itu kita tampilkan itu buah-buah lokal ya. Bagaimana ada mangga dari Majalengka, ada nanas dari Subang. Seperti ini ya? Ada duku Palembang, ada salak dari Bali ya. Mangga dari Indramayu. Mangga Indramayu dan Majalengka itu, kebetulan Indramayu dan Majalengka. Ya, berdekatan. Nah, berdekatan dan dari berbagai daerah. Jadi kita, dan sesudah ini kan bisa dinikmati, bisa dibawa pulang. Jadi tidak. Ini yang nggak pernah mungkin kita lihat ya Pak Menteri. Dalam tampilan Natal Nasional yang seperti ini mungkin pertama kali dalam sejarah. Kalau yang dietalasikan pohon Natal itu dari buah-buah
dari Nusantara. Ya kita sangat bersyukur didukung oleh panitia yang luar biasa ya, anak-anak muda yang hebat, pendeta yang hebat, romo-romo yang hebat, yang punya idealisme, yang punya kreativitas. Jadi saya sangat terbantu, ini timnya solid gitu ya. Ada tim konsumsi itu Ibu Dumasi yang punya background profesional luar biasa yang dedikasikan, ada Ibu Maya juga, ada dekorasinya dengan IO yang baik ya. Jadi semua kerjasama dengan baik. Itu saya rasa belum pernah ada Natal dengan seperti itu yang saya pahami ya. Karena jadi bermanfaat buat siapa? Buat petaninya. Bermanfaat buat siapa? Buat juga nanti pesertanya. Jadi bisa dinikmatin. Kalau kita pohon Natal itu mungkin habis acara selesai. Kalau ini kan bisa berguna dia. Bisa dibagikan, jadi bukan hanya sebagai pajangan. Bukan, bermanfaat dia. Tadi kata Presiden itu bermakna. Jadi kita pikirin juga sampai pohon Natal ini bagaimana bermakna gitu. Bermanfaat. Sesudah acara itu pun dia tetap bermanfaat. Gitu kan acara berapa jam saja gitu. Iya. Nah, ini luar biasa. Bicara soal makna, bicara soal dampak. Pak Menteri sudah singgung tadi. Kita ada di masa melakukan satu perayaan Natal yang memang ini adalah perayaan yang ya tahunan ya, Pak Menteri, di tengah situasi bencana, Pak Menteri. Dan saya menjadi saksi mata bagaimana kemudian upaya aksi sosial itu terus dilakukan oleh Panitia Natal Nasional, Pak Menteri. Makasih, Abraham. Karena saya pikir ya memang kita sebagai umat Kristiani ya dididik sama Tuhan Yesus mengasihi sesama kita manusia ya seperti diri kita sendiri. Betul. Saya rasa itu tidak dalam konteks Natal pun kita harus lakukan itu. Ya, apalagi dalam momentum Natal ini kita bersepakat sekali. Kebetulan kita bergotong royong ya. Kita bergotong royong, kita banyak sekali yang mendukung. Jadi kita membantu saudara-saudara kita. Di Aceh, di Sumatera Barat, kemudian juga di Sumatera Utara, kemudian juga di Jawa Timur ya. Semeru ya? Ya itu sampai ketua panitia Jason di Jawa Timur ya. Tuh sekretaris tuh sampai berapa hari dia baru bisa tembus ke Tapanuli Tengah kan? Dia berapa hari itu dia bisa berjuang sampai kalau tidak salah seminggu dia sampai bisa tembus sana. Jadi ya kita inilah bersama-sama gitu, kita hadir ya bersama-sama semua kekuatan TNI, Polri, BNPB yang semua bergerak ya untuk rakyat kita. Dan yang kami dengar ini juga dari dana yang digunakan, ini barangkali untuk pertama kali juga ini Pak Menteri, dana ini tidak menggunakan anggaran APBN, betul ya? Dan kemudian tidak menggunakan dana bantuan dari BUMN. Ya, saya rasa ini kan Natal ya, Natal untuk kemanusiaan, untuk kegiatan kita. Ya kita bergotong royong lah dari diri kita sendiri, dari jaringan kita ya, dari network kita yang ada ya. Dan saya rasa kita berterima kasih kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ini. Dan terima kasih kepada Presiden Prabowo diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ini. Jadi, ini kalau kita lihat ya, Pak Menteri, alokasi dana gotong royong Natal Nasional ini sampai hasil rapat di tanggal 30 Desember 2025 terakhir ya. Ini total anggaran yang terkumpul itu 72 miliar sekian. Dan 70% digunakan untuk bantuan sosial. Ekivalen sekitar 50 miliar sekian. Dan 30%-nya digunakan untuk perayaan, tapi ada saldo sebetulnya di situ 6, sekian miliar. Ini luar biasa, Pak Menteri, dana gotong royong. Dari mana aja ini? Nah, kita sangat nyata sekali pesan dari Presiden dan juga Bapak Menteri Agama. Kemudian SK saya yang tanda tangan Menteri Agama. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar yang sangat menginspirasi, menyampaikan. Dan saya selalu update beliau. Terakhir saya ketemu waktu saat ada Natalan, beliau datang silaturahmi ke tempat saya. Jadi kami selalu update dan hubungan sangat baik. Jadi memang terbukanya itu juga termasuk yang memberikan bantuan untuk Natal ini ada
mungkin sekitar 10 miliar lebih itu dari saudara-saudara kita umat Islam. 10 miliar lebih. Ada 5 miliar dan plus sembako 20.000 paket itu dari saudara-saudara kita umat Buddha. Jadi saya pikir ya memang ya inilah Indonesia ya yang memang yang kita inginkan bersama gitu. Oke, Bagaimana? tunggu sebentar Pak Menteri. Apa yang mereka sampaikan ketika mereka memberikan bantuan sebesar itu, angkanya nggak sedikit loh, Pak Menteri? Kan waktu itu disampaikan juga beberapa kan datang menyampaikan tulisannya, video call kan bahwa itu adalah kepedulian, kan kita juga sampaikan terbuka kan. Jadi menurut saya apa yang salah dengan ini gitu? Justru menurut saya ini suatu hal yang bagus ya, dan menunjukkan dia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini kita berbagai macam suku, agama, etnisnya bersatu. Gitu. Solider ya, solid ya. Ya, dan ada aksi nyata gitu. Dan saya rasa ini hal yang baik ya untuk bisa diteruskan oleh panitia Natal ke depannya. Karena menurut saya dengan komposisi bantuan sosial bantuan kegiatan sosial dan dengan berbagai bentuknya ya, ada kita mempersiapkan juga ada kursi roda, ada ambulans, ada bantuan pendidikan, ada renovasi 100 gereja, ya kita juga mensupport lembaga-lembaga Kristiani. Jadi dan kita juga membuat diskusi di sekitar 9 titik. 9 ada dengan kampus ya, ada dengan berbagai organisasi. Jadi ada adik-adik GMKI, adik-adik PMKRI kita libatkan semua ya. Jadi itu ketua umum GMKI Prima, ketua umum PMKRI adik kita juga beraktivitas terus kemana-mana. Jadi saya pikir ini bagus gitu. Ya, bagus dirasa Pak Menteri. Kalaulah kemudian ini ditiru di periode berikutnya, khawatirnya ya sulit untuk dilakukan Pak Menteri. Rujukan saya cuma satu, apa yang dikatakan oleh sejawat Anda Pak Tito Karnavian ketika dia menyampaikan statement mengatakan kalau bukan Pak Ara ya pasti hal itu hampir tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Saya percaya tidak ada yang mustahil bersama Tuhan Yesus. Jadi menurut saya itu bukan karena saya, justru itu kesombongan kalau bilang karena saya. Saya nggak berarti apa-apa kalau nggak ada panitia Natal yang hebat-hebat ini, ya, yang luar biasa, ketua, sekretaris, bendahara yang luar biasa, seksi konsumsi yang bagaimana ngecek makanan UMKM dengan motivasi yang tinggi, seksi keamanan, ya, seksi pengabdian masyarakat, sisi sosial, media juga yang bagaimana melibatkan ada gereja katedral, gereja GPIB dan semua. Bagaimana merangkul semua ini kan? Kalau hatinya nggak bersih, pikirannya nggak bersih, bagaimana pasti ada dinamika juga, ya nggak ada yang kita nggak bisa selesaikan kok. Ngomong baik-baik, saya ajak berapa kali diskusi, ya bisa selesai semua. Saya pikir kemampuan untuk bisa mendengar, kemampuan juga untuk bisa berbagi, kemampuan juga untuk saling menghargai ini. Terus terang Abraham, saya banyak belajar sabar dalam proses Natal ini. Jadi ya saya bersyukur sekali ini untuk saya mungkin jalan Tuhan ya. Saya belajar lebih sabar di Natal. Ya pelajaran sabar itu ya pelajaran kehidupan juga Pak Ara. Kita juga belajar seperti itu. Tapi barangkali Pak Ara bisa bercerita mengenai itu. Apakah ini kaitannya dengan leadership dalam satu karakter organisasi ini kan? Kalau dalam apa ya kita sebut itu dalam superhero movie ini Avenger Assemble nih. Orang-orang superhero dikumpulin semua nih. Dan Pak Ara tuh jadi ketua umumnya di situ. Saya lihat di situ ada Pak Simon, bendara umum Natal yang merupakan dirut Pertamina, terus kemudian dari berbagai lapisan ada di sana orang-orang top dan orang-orang hebat loh dari berbagai latar belakang loh Pak Ara. Ya saling menghargai aja, dan yang diberikan kesempatan ternyata bisa bertanggung jawab. Kan itu saling mengorangkan, nggak basa-basi. Ya kalau ada masalah terbuka, ya saya juga merasakan betul tim doa ada 70-80 orang yang setiap hari Selasa itu berdoa, sering juga berdoa di kantor kami. Ya saya merasakan betul kuasa doa. Karena mungkin bagi Abraham tadi juga, kok bisa begini, kok bisa begitu, kok nggak pernah ya. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan, bukan karena kita gitu. Karena kuasa doa itu, ternyata bisa kok. Ya kan kalau kita pikirkan dulu, waktu saya pertama kali rapat itu di kantor Kementerian Agama,
berapa 4 bulan lalu kah itu, 4 bulan lalu itu di situ saya ini kan kepengurusan sudah ada semua, gitu. Tiba-tiba saya jadi ketua umumnya gitu loh. Tapi ya kita terbuka aja, ini apa adanya ya. Akhirnya kita mungkin jadi keluarga, dan mungkin lama-lama makin rindu semua ini kan gitu kan. Natalnya tinggal 4 hari lagi atau 3 hari lagi, dan dengan proses yang terbuka bisa kok kita menjadi super tim ya untuk kemurahan dan kemuliaan Tuhan ya. Itu saya rasa bisa. Ya, dan yang menarik juga Pak Ara adalah memastikan bahwa ini kan kita bicara soal Natal Nasional. Banyak orang punya perspektif masing-masing bagaimana acara dilaksanakan dalam Natal Nasional ini, terutama dari aras-aras gereja. Pak Ara, bagaimana Anda merangkul itu? Karena tidak mudah pasti. Saya percaya tidak ada yang mustahil bersama Tuhan Yesus. Saya nggak merasa ada kesulitan dengan 8 aras gereja. Ya, teman-teman dari KWI, PGI, ya, Pentakosta, Baptis, dari Advent, Balai Keselamatan, mohon maaf kalau saya ada yang Ortodoks. Saya rasa hubungan kita sangat baik ya, dan bukan berarti nggak ada perbedaan. Justru pasti ada perbedaan. Tapi nggak bisa diselesaikan. Nggak mungkin semuanya sama. Tapi tujuannya pasti bagus. Tapi cara mencapai tujuan kadang-kadang ada dinamika, ada perspektif yang harus kita hormati. Ya medianya apalagi ya, dialog sambil ngobrol, sambil makan, berdoa, bisa kok gitu. Jadi itu nggak diada-adain ya, memang ada kok dinamika itu gitu. Ya tapi bisa gitu untuk menentukan pohon Natalnya seperti ini, setuju nggak? Ada buah, setuju. Boleh nggak kita bantu ambulans, setuju. Nanti ambulansnya juga tidak hanya diperuntukkan kepada umat Kristiani aja, Abraham. Juga itu saya tanya setuju nggak? Semua setuju. Ya sudah. Kita kan orang Indonesia yang beragama Nasrani ya, Kristen, Katolik di Indonesia, ya kita hidup bersama-sama dengan umat Islam, umat Buddha, umat Hindu, dan umat Konghucu yang ada di Indonesia. Ya kita memang sama-sama gitu. Kenapa sih kita tidak tunjukkan juga dalam Natal ini pesan itu dengan kuat gitu loh, dengan nyata gitu. Saya rasa itu yang saya rasa kebahagiaan. Terima kasih Pak Presiden kasih kesempatan. Saya nggak pernah kebayang pernah diberikan kesempatan jadi ketua umum panitia Natal Nasional dalam hidup saya. Jadi saya berusaha yang terbaik yang saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Menurut Pak Menteri, Pak Ara, mengapa harus Anda menjadi ketua umumnya pada saat itu? Oh, itu rahasia presiden yang saya dikasih tahu waktu itu. Saya lagi tugas di Medan. Saya lagi ada kegiatan di Medan, jadi kalau nggak salah itu besoknya atau sorenya ada rapat di kantor Menteri Agama. Saya kasih tahu, Pak, saya nggak bisa karena saya sedang ada jadwal dengan teman-teman di Sumatera Utara, ada beberapa titik kunjungan sebagai Menteri Perumahan, ada ke rumah subsidi, ada ke membangun rumah susun dan sebagainya. Saya udah jadwal ketemu rakyat, ketemu kampus dan masyarakat. Akhirnya, jadi sudah itulah baru saya ketemu gitu. Oke, Pak Menteri, tadi kita sudah tampilkan dari alokasi dana gotong royong 70% lebih itu aksi sosial digunakan. Ya, 50 miliar sekian ratus juta. Dan kita juga sudah melihat bagaimana proses itu sulit banget pasti untuk menembus lokasi-lokasi yang terisolir dan lain sebagainya, Pak Menteri. Dan lepas dari itu, publik masih bertanya-tanya tentang statement yang barangkali dulu pernah Pak Menteri sampaikan. Ini kaitannya dengan apakah kemudian persembahan akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, bagaimana betul. Pak Menteri menjelaskan? Betul, saya sampaikan itu. Ini barangkali waktu yang tepat untuk menjelaskan itu. Dan saya sampaikan dengan keyakinan, dengan iman saya, dan Tuhan Yesus ajarkan kita mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri.
Dan bagi kami itu adalah soal kemanusiaan. Dan kami juga sudah mengundang Dubes Palestina untuk hadir di acara hari Senin. Dan tentu kita dengan ikhlas ya ingin menunjukkan juga solidaritas kita untuk kemanusiaan di Palestina. Saya rasa sikap iman saya kokoh untuk itu. Tentu juga Pak Menteri mendengar bagaimana diskursus yang ada kan. Nah, saya menghormati pandangan yang berbeda untuk itu, dan kami juga tadi sudah Abraham perlihatkan bahwa kita juga sudah hadir bersama saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Timur. Kita juga sudah mempersiapkan bantuan pendidikan. Ya. Ada 10 miliar ya? 10 miliar buat 1.000 orang. Satu orang 10 juta. Kemudian kita juga, itu kita siapkan di 10 titik ya. Betul. Papua, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Tanah Toraja, NTT, Mentawai, Nias, dan Tapanuli. Nah, jadi kita juga tadi ada ambulans, ada bantuan pendidikan buat 1.000 orang, kemudian juga ada renovasi 100 gereja. Ya, kita juga tentu bantu di daerah-daerah bencana, gereja yang itu kita minta diperhatikan. Kemudian juga ada 20.000 paket sembako. 20.000 paket sembako. Oke, di 10 wilayah. Ya. Jadi ini yang... Dan juga ada 1.000 kursi roda yang juga... 1.000 kursi roda. 1.000 kursi roda dan juga 10.000 Alkitab. 10.000 Alkitab yang kita akan distribusikan. Jadi saya rasa kita bisa tetap membantu rakyat kita, terutama yang bencana, yang berkekurangan, saudara kita di Papua, saudara kita di NTT, di Maluku, di Papua, di Tanah Toraja, di Nias, di Mentawai, dan juga di daerah Tapanuli, dan juga tetap membantu saudara kita untuk kemanusiaan di Palestina. Kita bisa melakukannya sekaligus dengan rendah hati. Kami akan tetap melakukan itu. Dan siap dengan risiko pasti akan dipercakapkan, Pak Ara, bahwa pasti ada saja narasi kan di wilayah bencana kita saja masih dirasa kurang secara psikologis, kan demikian pasti, Pak Ara. Kenapa tidak difokuskan saja ke arah sana begitu, Pak? Nggak apa-apa. Kami punya pendirian dan keyakinan, ya kita juga yakin kita bisa melakukan itu secara bersamaan, Abraham. Dan ya izinkanlah kalau ada saudara-saudara yang berbeda, ya izinkanlah kami menyampaikan apa yang kami yakini, bahwa kita juga mau tunjukkan bahwa kita melakukan ini dengan penuh kasih kepada sesama manusia. Dan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan campaign ini kan sudah dilakukan di 9 titik foto seminar terus, karena ada problematika sosial yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana keluarga menjadi saringan yang pertama, memastikan bahwa tidak tercemar narkoba keluarganya, tidak tercemar judi online dan sebagainya, Pak Ara, bagaimana menjelaskan ini semua? Ya, hubungan keluarga itu kan institusi yang paling dasar. Bahkan dari negara itu keluarga itu kan paling dasar ya. Jadi bagaimana hubungan antara orang tua dan anak, antara suami istri, antara adik kakak, mertua, menantu, ya keponakan, komunikasi, itu juga beda generasi, itu jadi satu soal. Itu juga dibicarakan di berbagai kampus yang kita buat seminar 9 tadi. Kemudian juga bagaimana menghadapi masa depan anak-anak muda kita. Bagaimana menghadapi pekerjaan sesudah selesai sekolah, sudah lulus. Kemudian juga
cukup banyak masalah narkoba yang ada dalam identifikasi kita, sudah kita diskusi. Ya, masalah narkoba, masalah judi online, masalah pinjol, masalah berbagai macam hal yang memang ada real, nyata dalam kehidupan keluarga. Nah, itu saya tanyakan kok sama tokoh-tokoh agama dan sepakat soal itu. Dan itulah tema yang diusung bersamaan antara PGI dan KWI. Kan selama ini selalu dirumuskan bersama. Dan saya juga udah minta tolong sama PGI, KWI, dan teman-teman nanti ada membuat semacam kayak teater gitu ya, berapa menit untuk menyampaikan pesan itu. Pesan itu, supaya pesan itu betul-betul tersampaikan bahwa keluarga itu sangat penting, kekokohan, komunikasi, saling menghargai, saling percaya, itu sangat penting, saling mendukung sangat penting, dan itu fondasi bangsa kita, keluarga itu. Karena itulah institusi mungkin yang bisa dibilang paling ujungnya itu kan keluarga, atau paling dasar bahkan itu adalah keluarga. Jadi Abraham, kita berusaha mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia dengan segala kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, mungkin 4 bulan ini Abraham bekerja keras, tiap minggu ada pertemuan, kadang-kadang mungkin 2 minggu ini seminggu bisa 3 kali, dan mereka mengikhlaskan waktunya, hatinya, bukan untuk saya, tapi untuk Natal dan untuk Tuhan dan untuk rakyat Indonesia. Para, satu hal, Anda melakukan tugas ini tentu di sela-sela kesibukan sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan ini adalah salah satu kementerian yang juga diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat yang membutuhkan tempat bencana untuk kemudian melakukan upaya pemulihan di sana. Ya. Bagaimana Anda bagi waktu? Ya, kita selalu punya tim ya. Punya tim, kan rumah harus dibangun. Rumah sementara, hunian sementara itu teman saya, sahabat saya dari BNPB. Dan Antara sudah bantu. Mulai kemarin Pak Presiden sudah resmikan. Dan Antara sekitar 15.000. Besar, terima kasih Pak Rosan, ketemu saya beberapa hari lalu dengan Pak Mendagri ya, kita Zoom sama-sama. Kemudian juga Pak Doni juga bantu. Kemudian ada swasta juga bantu. Ada Yayasan Buddha Suci. Kami juga kebetulan pribadi membantu, ada 2.603. Di luar itu APBN. Jadi APBN yang paling besar. Negara hadir, kita sudah koordinasi. Tadi juga saya ngobrol panjang dengan Pak Pratik sebagai Menko ya yang mengkoordinir. Jadi memang nomor 1 datanya kan sudah data tunggal, berapa rumah yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, yang hanyut. Nah, tentu tugas kami utamanya adalah membangun rumah yang hanyut dan rumah yang rusak berat, tapi nggak bisa direnovasi lagi. Nah itu, jadi kita sudah punya cukup banyak pengalaman ya untuk melakukan itu. Dan sudah groundbreaking pula ya di Tapan Utara salah satunya. Sumatera Utara kita minggu lalu 4 titik groundbreaking 1 hari. Ya di Tapun Selatan, Tapun Li Tengah, Tapun Li Utara, dan di Sibolga. Dan lagi-lagi yang menarik Pak Ara adalah menggunakan dana pribadi kalau saya nggak salah Pak Ara. Ada pribadi. Sebagian saya siapkan 103 rumah di Tapun Li Utara dari ya ibu saya pesan bantulah. Jadi ibu saya ini big boss saya. Jadi bagaimana pesan itu, jadi 103 itu dari ya dan berkat Tuhan yang dititipkan. Ini luar biasa kami. Ini kemurahannya Pak Ara ini, apa-apa bantuan pribadi. Kemudian juga saya dengar Yayasan Buddha Suci juga terlibat dalam upaya 2.500. Dan nanti akan bertambah terus. Bertambah terus, tapi tentu yang paling banyak luar biasa APBN. Kita sudah hitung-hitung, nanti data resminya kami akan dapat satu pintu dan 1 data. Nah, tugas kami kan lebih kepada hunian tetap. Hunian tetap itu tentu dari mana angkanya kami dapat dari Pemda, BNPB. Kemudian hunian tetap itu kita lagi persiapkan, udah dari seminggu ini kita udah usulkan ada berapa belas titik di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Jadi
walaupun ini masih tahapan tangkap darurat, tapi kita sudah mulai membangun hunian tetap. Biasanya hunian tetap itu dibangun pada saat rekonstruksi dan rehabilitasi. Tapi Presiden Prabowo luar biasa, mau bekerja dengan cepat. Nah, tentu kita mengikuti arahan beliau, bekerja dengan cepat. Jadi kita sudah siap, ya nanti datanya dapat, ya kita sudah siapkan tim. Dirjen saya masih, tadi barusan saya misi telepon masih di Tamiang. Jadi benar-benar ngecek dan kita harus siap dengan cepat. Luar biasa, dan itu semua paralel, itu adalah tugas utama, tugas kenegaraan. Paralel dengan itu, Natal yang terhitung tinggal 3 hari lagi dari sekarang, ini juga harus maksimal ya Pak Menteri ya. Luar biasa nih Pak Menteri. Pak Menteri, barangkali terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang menyaksikan tentu saja, bagaimana upaya persiapan Natal Nasional, tentu ini kan berbulan-bulan lamanya, dan banyak orang juga yang ingin juga Pak Menteri terlibat di dalamnya, tapi kan alokasi untuk duduknya ternyata ya tamu kehormatan adalah orang-orang yang sudah tadi disiap diundang, terbatas. Bagaimana memastikan mereka juga merasakan animo Natal dan mereka juga ibarat juga hadir lah di sana, Pak Menteri. 2 kali acara Kementerian Perumahan yang dihadiri Presiden dalam setahun ini 2 kali. Yang pertama akhir September, yang kedua akhir Desember. Dua-dua acaranya rumah subsidi. Karena Presiden Prabowo sudah luar biasa memberikan kebijakan yang sangat pro rakyat. BPATB, biaya perolehan tanah bangunan yang tadinya mesti bayar, sekarang gratis. Kemudian PBG, persetujuan bangunan gedung, dulu IMB, yang tadinya bayar gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian kuotanya yang biasanya 220.000, sekarang 350.000. Dan tahun 2025 itu terbesar sepanjang sejarah, sekitar 265.000 sampai 270.000 rumah subsidi yang dinikmati oleh rakyat, namanya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Siapa itu? ART. Abraham, ART bisa dapat rumah. Ya, tukang beca, petani. Bukan gratis ya, subsidi. Ya. Dan saya terharu, yang pertama bulan September itu, saya bilang, Pak, boleh nggak? Ini kan rakyat, Pak. Boleh nggak yang duduk sebelah Bapak? Rakyat. Siapa? Yang dapat ini, Pak. Siapa? Ada ojek, ada tukang tambal ban. Yang pertama itu September di tempatnya Angga di Bogor. Boleh. Duduk atas niat baik dan dukungan Pak Seska, Pak Teddy yang sangat cermat, duduk sebelah Presiden. Dan bulan Desember yang lalu, 20 Desember di tempatnya Wawan, saya jelaskan juga Wawan ini dulu adalah ojek, ya, di Batam. Angga itu dulu adalah office boy. Sekarang mereka sudah menjadi pengusaha yang sukses. Ya, punya penghasilan puluhan miliar. Yang dihormati Pak Prabowo, yang bilang, saya jenderal, saya hormat sama kalian. Karena tanpa korupsi bisa sukses dengan ikhlas dan niat baik. Dan yang kedua itu ART. Di sebelahnya Pak Presiden, dan satunya lagi ART sama ada pedagang, ada semacam makanan kecil. Jadi saya juga ingin Natal ini, saya juga akan minta sama Pak Seskap kebaikannya, kalau boleh nanti yang di acara Natal ini yang di sebelahnya Bapak Presiden itu adalah tamu kehormatan kita, koster gereja yang selama ini membantu, ya, dan bagian dari tamu kehormatan kita. Karena Presiden ini sangat mencintai rakyat kecil, ya, sangat hatinya tersentuh, bahkan menangis melihat orang kecil itu. Makanya dia selalu ajarkan kita, kalau kita ada bimbang-bimbang, sudah kasih pertimbangan saja, katanya ajaran almarhum Pak Sumitro, ayahanda beliau, kepentingan yang buat rakyat itulah yang jadi pertimbangan utama. Nah itu. Jadi saya bersyukur diberikan kesempatan untuk mengurus rakyat kecil. Karena program kami itu rumah subsidi, membuat kawasan kumuh menjadi tidak kumuh lagi. Jadi merenovasi, membedah rumah rakyat. Bedah rumah rakyat, Abraham, tahun lalu hanya 45.000. Tahun ini Pak Presiden Prabowo menaikkan menjadi 400.000 rumah se-Indonesia yang dibedah. Ya ini programnya. Anggaran kami itu dinaikkan 100%.
Oke. Tahun lalu 5 triliun, tahun ini 10 triliun, dan 80% lebih untuk bedah rumah rakyat. 80% lebih anggaran Kementerian Perumahan untuk bedah rumah rakyat. Ini kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Dan harus adil, seluruhnya harus mendapatkan jatah secara merata. Doakan Abraham, tahun lalu itu ada 200 lebih kabupaten yang tidak dapat. Tahun depan doakan tidak boleh ada satu kabupaten pun lagi yang tidak dapat program bedah rumah. Jadi luar biasa program Presiden Prabowo ini. Dan saya sudah mendapatkan data dari BPS, kita mempertimbangkan jumlah angka kemiskinan. Angka kemiskinan tuh tahu nggak yang paling tinggi di mana di Indonesia? Di Kabupaten Bogor. Itu paling tinggi itu. Kemudian presentasi kemiskinan di mana? Di Papua. Ya, jadi kita mempertimbangkan dengan data-data ini. Jadi benar-benar berkeadilan. Jadi benar-benar Presiden Prabowo itu berkeadilan tuh dia tunjukkan by data, akademis. Jadi bukan retorika tanpa data yang disupport oleh BPS. Doakan kami bisa menjalankan amanah Presiden Prabowo untuk membuat bantuan sosial yang berkeadilan. Dengan mempertimbangkan angka kemiskinan, presentasi kemiskinan, dan juga kesenjangan. Kesenjangan luar biasa, Abraham. Di Jakarta ini, dari 20 kabupaten kota yang berdasarkan data BPS, 4 itu ada di Jakarta. Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur. 4 dari 20 terbesar. Nah, makanya kita hadir, saya bekerja sama dengan Mas Pram untuk bagaimana bekerja sama. Tahun ini kita mungkin merenovasi rumah, bedah rumah hanya 200. Tahun depan, atas arahan Presiden Prabowo ada minimal 2.000 rumah yang dibedah rumahnya di Jakarta. Jadi lompatan yang luar biasa dari program Presiden Prabowo ini. Pak, ini saya harus tanyakan tentu karena kesempatan berbincang dengan Anda ini jarang, Pak Ara ya. Bagaimana Anda menjawab? Nah, ini kan visi besar, oke, ini pasti berjalan. Tapi paralel dengan itu, tentu Anda juga mendengar kritik terhadap pemerintah. Anda adalah entitas dari pemerintah di kabinet. Bagaimana Anda melihat, utamanya terkait dengan penanganan yang dirasa tidak optimal, tidak dirasa cukup memuaskan di wilayah bencana? Mereka berharap cepat, mereka berharap segala sesuatunya dilakukan dengan taktis dan lain sebagainya. Dan apapun yang keluar dari komunikasi pemerintah, ujung-ujungnya selalu ada kritik, bahkan cemooh di sana. Termasuk juga mungkin terkait dengan bagaimana rumah-rumah itu juga harus segera dihadirkan terhadap terdampak bencana. Ya, saya rasa teman-teman Presiden Prabowo saja sudah hadir berapa kali. Dan Presiden Prabowo hadir diiringi dengan, saya sekali ke Aceh mendampingi Presiden. Diiringi dengan arahan-arahan yang jelas. Dan tindak lanjut yang dia kawal. Bukan membela diri, tetapi memang bencana sekali ini luar biasa. Dalam arti kata cukup banyak kabupaten kota yang terkena, dan juga tadi saya masih bicara dengan dirjen saya di Tamiang, dia bilang dia sendiri mau menangis, Pak, saya melihatnya seperti itu. Dirjen saya masih di Tamiang tadi saya bilang. Jadi kita mesti menyiapkan skema perjalanan, bagaimana nanti pegawai di mana tinggalnya. Saya juga lagi cari tempat yang bisa di situ, dekat situ. Bagaimana jalur logistik, bagaimana juga kita mau bekerja sama nanti dengan pensuplai daripada rumah-rumah ya, yang ada dari RISA itu, dari UMKM ya, panelnya dibuat. Apakah sebetulnya kita mampu, Pak Menteri? Saya sangat berkeyakinan di bawah Presiden Prabowo mampu. Saya sungguh dengan hati mengatakan itu, Abraham. Kalau ada kekurangan, ya, tidak mungkin tidak ada kekurangan. Tapi keberanian Pak Prabowo untuk memperbaiki dan kecepatannya juga itu mesti dicatat. Yang paling tidak boleh adalah membiarkan kekurangan itu tanpa perbaikan. Kalau yang saya tahu, yang saya yakini, ya Pak Prabowo itu dia pasti maunya cepat. Ya, begitu. Jadi saya rasa itu adalah yang saya pahami. Benar dan cepat. Kalaulah perintah itu terlembaga ke seluruh menteri-menteri, mengapa kemudian ada anggapan tidak sedikit bahkan yang merasa bahwa influencer, publik figur
jauh lebih cepat untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Saya rasa ini kan waktunya kita tidak saling menyalahkan. Waktunya kita bergandeng tangan. Siapapun itu. Apakah influencer, apakah public figure, apakah pengusaha, ya, ibu saya di rumah, ya, kita bantu. Itu semua. Jadi semua juga, saya rasa ini soal kebersamaan. Siapapun, saya hadir, Kadin bantu. Saya ada di Kadin gotong royong sama-sama. Kita ikutan juga gotong royong di INTI, Indonesia Tionghoa, ikutan juga. Di Kementerian Perumahan bikin ada ini bikin juga. Di Tapera bikin juga. Ini murni karena patriot ikhlas, ini nggak ada udang di balik batu, Pak Menteri, karena nggak ada makan siang gratis katanya. Saya rasa apa yang mau dicari dari sini selain kemanusiaan? Itu aja sih. Saya rasa tidak ada yang perlu ini selain kemanusiaan yang tergerak dengan kuat. Bagaimana tadi lihat kita punya saudara-saudara kita, ketua, sekretaris, teman-teman di lapangan, ya. Iya, ada TNI, Polri juga ya. Ya, dan teman-teman sampai panitia natal sampai di Sumatera Barat, sampai di Aceh, sampai di Sumatera Utara, itu sekretaris, seingat saya seminggu dia baru bisa tembus. Ah, betul. Seminggu itu baru bisa tembus, boleh dicek deh, baru bisa seminggu dia bisa. Tapi dia nggak mau pulang sebelum itu barang apa yang kita kumpulkan itu sampai di sana. Saya pikir, dan itu kan bukan kita aja, banyak banget. Saya lihat kok itu banyak sekali orang yang berbuat, justru menurut saya udahlah, berhentilah kita saling menyalahkan. Mari kita berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan tugas kita masing-masing. Saya rasa gitu. Saya rasa kurang apa lagi kita melihat contoh Presiden Prabowo yang menghabiskan malam tahun baru bersama dengan rakyatnya. Ya, dia hadir di situ. Saya rasa contoh dari beliau itu lebih dari cukup lah. Dan udah waktunya lah kita saling apa ya, saling menghargai semuanya. Saya mengatakan itu. Ini bukan waktunya lagi saling menyalahkan. Ini nggak ada waktu untuk itu. Ini waktu. Saya juga di kementerian saya pilih orang yang terbaik kok. Saya tanya baik-baik, siap nggak? Oke nggak? Ya, karena ini kan butuh keikhlasan. Di satu sisi saya juga dapat tugas untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 buat daerah rawan konflik itu, Pak Menteri. Betul. Inflasi tinggi, ya, keamanannya juga relatif bermasalah, infrastruktur berbahaya. Itulah hebatnya Presiden Prabowo. Dia bilang sama saya, Pak Menteri, justru kita harus hadir di tempat yang seperti itu. Kita harus hadir justru di tempat-tempat yang mungkin tidak aman bagi orang lain. Ya, bagaimana inflasinya tinggi. Jadi cara berpikir Pak Prabowo itu menurut saya udah benar gitu. Itu yang kita ya ikuti aja. Dan untuk informasi yang menarik ya Pak Menteri, karena sudah disinggung Papua Pegunungan ya, kita juga dari Panitia Natal memberikan bantuan pembangunan 2 jembatan di sana, 2,5 miliar di Papua Pegunungan, dan juga bantuan pembangunan aula sekolah tinggi Alkitab ya. Di Desa Sinakma, Wamena. Dan itu sudah kita berikan. Kita sudah berikan. Waktu itu dibangun, kebetulan saya datang ke sana. Saya datang ke sana, itu tempat kalau tidak salah pertama kali ada misionaris datang ke Wamena itu. Dan jangan lupa Abraham, di situ kita merenovasi di Papua ada 6 provinsi. Betul ya, 6 ya? Ada setiap provinsi 5 kita renovasi. Berarti ada 30 gereja yang kita renovasi di tanah Papua. Luar biasa. Dan itu tadi ya, bagian dari berdampak lagi dan lagi, karena apapun itu. Kalau tidak salah 5 di NTT juga ya? Betul. NTT 5, kemudian coba saya dibantu diingatkan. Ada sekitar 100 gereja yang mana ada 10 miliar ya Pak. Ya, betul. Pak Ara dialokasikan di sana. Tapi Papua pasti
6 kali 5 itu. Betul. 30, kalau tidak salah ada berapa provinsi lagi itu yang 5 itu. Betul. Yang sisanya itu provinsi lainnya. Ya, termasuk Sumatera Utara juga terdapat di sana. Ya, Pak, Sumatera Utara ya, juga. Betul. Pak Ara, ini bicara soal berdampak. Terima kasih Pak Ara sudah menjelaskan. Semoga ini bisa menjadi berkat lah. Karena bagaimanapun sebaik-baiknya hidup adalah kesempatan berbuat baik kepada sesama. Itu yang paling penting. Saya kok ingat ini dengan apa yang statement yang berulang-ulang disampaikan oleh Pak Presiden. Boleh saya sampaikan dulu Pak Ara. Beliau menyampaikan sebisa mungkin tolonglah sebanyak-banyak orang. Tidak bisa tolong sebanyak orang, tolong sedikit orang. Kalau tidak bisa tolong sedikit orang, tolonglah satu orang. Kalau nggak bisa tolong satu orang, jangan sakiti atau jangan kemudian membuat susah orang itu. Dan saya berharap ini menjadi pesan kuat bagi kita di tahun yang baru ini, Pak Ara, tahun 2026 untuk saling menolong, saling membantu sesama, dan layaknya yang sudah dilakukan oleh Panitia Natal Nasional 2025 dengan ketua umumnya Marwar Sirait yang merangkap juga, ya kita tahu jabatannya sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Terima kasih Pak Marwar Sirait. Terima kasih Abraham. Satu kehormatan saya berbincang dengan Anda. God bless you. God bless you Pak. Dan dialog ini akan menutup jumpa kita dalam NTV Interview. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.